Pemirsa, salah satu aspek penting dalam peningkatan perekonomian di suatu daerah ialah pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah perbaikan jalan. Nah, pemerintah Kabupaten Jember saat ini telah menargetkan 1.000 km perbaikan jalan dengan jumlah anggaran yang sangat fantastis mencapai 780 miliar rupiah. Dari data dan informasi yang sudah saya dapatkan pada awal Oktober 2021, sudah sepanjang 60 km jalan diperbaiki. Sisanya masih ada 940 km lagi yang menjadi pekerjaan rumah nih bagi pemerintah Kabupaten Jember untuk dapat menyelesaikannya. Selengkapnya akan kita kupas selama 30 menit ke depan bersama saya, Vera Zenvia. Ya, perbaikan jalan 1.000 km selengkapnya akan kita bahas langsung bersama orang nomor 1 di Kabupaten Jember, Bapak Bupati kita, Pak Hendy Siswanto. Bapak, Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak Hendy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vera. Alhamdulillah kabar baik, Mbak Vera sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Bapak, ya. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini, Pak. Di sini kita akan membincangkan, akan mengulik tentang 1.000 km perbaikan jalan di Kabupaten Jember, Pak Hendy. Ya. Ya, mungkin di segmen awal nih Pak, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan. Targetnya 1.000 km Pak, ini adalah jumlah yang cukup panjang ya Pak ya. Kemudian kenapa Pak ini menjadi program pertama yang menurut Bapak harus segera diselesaikan? Mengingat pemerintahan Bapak ini masih berlangsung belum genap 1 tahun nih Pak. Kenapa Pak harus perbaikan jalan dulu nih yang dirasa sangat cukup penting? Ya, jadi hari ini saya baru 7,5 bulan. 7,5 bulan dan kenapa dalam melihat pertanyaan tadi kenapa harus jalan dulu? Jadi memang infrastruktur adalah menjadi sangat penting sekali dan keadaan di Jember kemarin itu cukup memprihatinkan, terutama infrastruktur yang tidak dilakukan maintenance maupun perbaikan-perbaikan yang terstruktur. Karena memang saya memang background saya memang orang teknik sipil ya, dan ini sudah bagian saya sebenarnya sangat memprihatinkan dan sampai pada saat itu warga Jember memberikan tagline 1.000 lubang di Kabupaten Jember. Justru ini bukan hanya sangat cukup menyedihkan di sini, karena esensinya jalan ini adalah urat nadi perekonomian, Mbak Vera. Ini urat nadi perekonomian. Kalau ini jalan ini tidak segera diperbaiki, tidak menutup kemungkinan dan insya Allah pasti itu perekonomian pun juga akan tersendat-sendat dan juga akan menjadi biaya operasional yang cukup tinggi dan pasti saudara-saudara kita di Jember yang berdagang tidak bisa kompetitif nantinya, harga jualnya mesti tinggi karena di situ jalannya pada rusak, tidak bisa kita melakukan perjalanan yang baik untuk distribusi barang. Yang kedua, kenapa kok jalan lagi? Nah, tepatnya jalan yang akan kita perbaiki itu 1.085 km. Total jalan di Kabupaten Jember itu ada 2.975 kilo. Itu termasuk jalan nasional, ya, jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Tanggung jawab kita adalah jalan kabupaten di pedesaan, jalan kampung itu tanggung jawab kita. Dan di Jember ini, jalan di kampung pun itu sudah lebar bukan kayak zaman dulu lagi kecil-kecil, udah lebar-lebar semua. Dan itu dengan jumlah penduduk yang 2,5 juta lebih di Jember menjadi semua penting. Jadi semua menjadi jalan pokok di daerah masing-masing yang mereka karena kepadatan penduduk dan itu memerlukan untuk perbaikan jalan. Dan ini terjadi perekonomian yang ada di lokasi-lokasi perlu sarana prasarana jalan menjadi wajib. Gitu, Mbak. Ya, ini memang menjadi hal yang sangat penting, apalagi karena bersinggungan langsung dengan masyarakat ya Pak ya. Nah, berbicara tentang masyarakat, apalagi nih Pak, masyarakat yang di daerah yang belum tersentuh nih perbaikan jalannya, pasti kan mereka, wah gimana nih jalan di tempat saya belum gitu. Nah, bagaimana Bapak Hendy menanggapi terkait hal itu Pak? Padahal banyak yang mereka tidak tahu kalau ini proyek multi-years. Iya, betul Mbak. Itu saya memaklumi, memang selama 5 tahun kemarin itu belum terjadi apa-apa dan sekarang di awal kami baru berapa bulan yang awal saja sudah ditagih, jalannya mana, jalannya kok belum diperbaiki. Dan ini kita maklumi masyarakat tidak mengetahui semua, ini perlu proses. Namun demikian niat kami untuk 1.000 km ini harus kita wujudkan meskipun dengan keterbatasan anggaran dan alhamdulillah dengan dukungan teman-teman legislatif, teman-teman anggota dewan semua mendukung untuk dimultieskan. Dimultieskan itu ada 2 kategori. Pertama karena waktu tidak cukup karena memang kami dilantik pada bulan Februari dan efektif kami bekerja di bulan Maret.
Dan APBD kita tidak memiliki, Mbak Vera. Kita tidak punya APBD dan jadi kita nggak bisa ada uang, nggak ada uang. Dan kami baru punya APBD di bulan Mei, bisa bayangkan. Bulan Mei baru ada APBD, baru melakukan proses tender di posisi bulan Mei, Juni, Agustus awal baru kerja pekerjaan jalan itu, Masya Allah. Ini tahapan ini wajib diikuti. Maka dari itu kami ada kesepakatan dengan Dewan untuk dimultieskan. Multieskan harapannya ini jangan sampai putus. Waktu beberapa bulan nanti kalau tidak multies itu ada proses lagi seperti awal, keburu rusak lagi jalannya, lebih parah lagi. Jangan lupa Mbak Vera, sebelum kami lakukan perbaikan, kematian akibat jalan rusak di Jember itu lebih dari 32 orang. Akibat jalan bolong, lubang-lubang itu, naik motor jatuh meninggal. Menghindari lubang nabrak yang lain. Ini meninggal benar ini. Meninggal benar akibat jalan. Bukan karena orang lengah ini. Pengendara sudah hati-hati tapi tetap terjadi musibah di situ. Dan saat kita mulai perbaikan saat ini sudah kita mulai perbaiki, yang pekerjaan-pekerjaan yang tahun tunggal sudah kita perbaiki, sudah jalan dan hampir sekitar tadi sampaikan ada 60 kilo dan insya Allah ini target di tahun ini ada 200 kilo ini selesai dan sisanya sekitar 800-an itu masuk ke multi-years dan bulan Mei nanti insya Allah 2022 itu sudah selesai pekerjaan di tahun 2021 yang target 1.000 kilo. Dan tahun depan tahun 2022 kami pun juga akan melakukan pekerjaan jalan lagi karena sisanya masih banyak yang harus kita perbaiki. Ini berkaitan langsung nih Pak, tadi udah dibahas tentang anggaran multi-years gitu Pak ya. Nah kemudian bagaimana nih strategi Bapak mengingat situasi Bapak menjabat juga dalam keadaan pandemi Pak. Nah strategi apa nih yang Bapak lakukan untuk bisa memang ini loh anggaran khusus untuk perbaikan jalan gitu dan bisa mencapai target, katanya ditargetkan sampai Mei 2002 ya Pak ya? Ya itu seperti apa Pak? Jadi saya terhadap masyarakat, strategi itu kepada masyarakat kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyampaikan bahwa jalan ini menjadi program utama untuk kita semuanya, karena dengan jalan ini termasuk jalan yang kita perbaiki sampai ke lokasi-lokasi wisata-wisata. Lokasi-lokasi pariwisata kami perbaiki semuanya. Dan kami dengan kondisi pandemi seperti ini justru pekerjaan infrastruktur lah yang akan bisa membantu menjadi stimulan untuk masyarakat tentang untuk perekonomian. Karena pekerjaan jalan ini uangnya pun juga muter di Jember nih. Beli ya cuman aspalnya aja beli di luar kota ya, di luar kota. Di Jember tidak memproduksi aspal. Tapi untuk yang lain-lainnya itu semua ada di Jember dan itu menjadi bisa menjadi perputaran ekonomi dari pihak ketiga, dari para teman-teman kontraktor, para pekerja-pekerja itu bisa bergerak di situ dengan kondisi COVID. Kalau pekerjaan yang lainnya di luar infrastruktur dan terbatas dengan COVID, Mbak Vira, tidak ada keterbatasan karena posisi PPKM dan gitu. Akan ada banyak keterbatasan kalau kita tidak berjalan ya sama aja ya Pak ya? Sama aja. Nah Pak Hendy, kita akan bahas nih terkait kualitas aspal, sudah sesuaikah nantinya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Jember seperti apa, tapi Pak di segmen 2 nanti Pak. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan setelah pariwara jeda berikut. Ya.